Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajwin. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai operasi bilangan gitu ya. Kemarin kita sudah membahas tentang operasi perkalian. Nah pada video kali ini kita akan membahas tentang operasi pembagian ya. Oke, kita punya sebuah kasus di sini teman-teman ya. Kita punya 1, 2, 3, bentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita punya 9 apel. Dan kita ingin membagikan semuanya habis ya. Semuanya habis apelnya ke 3 orang ini. Ini, dan ini gitu ya. Nah, teman-teman ingin membagikan ke 3 orang ini, tapi jumlah apel yang dibagikan itu sama gitu ya. Nah, berapa sih samanya gitu? Kalau misalkan kita kasih masing-masing satu, ke sini satu misalkan, ke sini satu apel, ke sini satu apel, ke sini satu apel. Oke, mungkin sama. Tapi ada apel yang tersisa teman-teman ya. Ada sekitar 6 apel yang tersisa. Nah, pertanyaan kita, bagaimana sih supaya apel 9 apel ini kita bagikan sama rata gitu ya. Jadi yang orang ini mendapatkan sekian apel sama halnya dengan yang 2 orang ini gitu ya. Oke, kita akan menjawab dengan operasi pembagian gitu ya. Oke, ini pertanyaan tadi teman-teman ya. Kamu memiliki 9 apel yang akan dibagikan rata semua pada 3 orang yang akan kamu bagikan. Berapa apel agar 3 orang tersebut memiliki apel yang sama gitu ya. Nah, oke. Kita tinggal bagikan saja teman-teman ya. Kita coba untuk menjawab gitu ya. Nah, berarti dari 9 orang kita bagi dengan 3 gitu ya. Dari 9 orang kita bagi dengan 3. Ini mengartikan bahwa masing-masing orang akan memiliki 3 apel gitu ya. Jadi nanti si orang-orangnya itu, tiap orang itu pasti punya dikasih 3 apel ya. Jadi sama rata gitu ya. Terus apel yang dikasihnya udah habis gitu ya, karena tadi sisa 9 gitu ya. Nah, dan ternyata ya ini jawabannya teman-teman ya, 3 apel. Untuk konsep pembagian sendiri mungkin teman-teman sudah dapatkan di kelas 6 SD mungkin ya, atau 5 SD, tentang pembagian kurung atau apapun gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan pembagian itu adalah sama seperti pada perkalian, cuman pada pembagian itu syaratnya itu dia memang tidak menghasilkan koma saat dibagi gitu ya. Jadi misalkan gini, mungkin aku bakal ngedefinisiin bahwa pembagian itu adalah pengurangan berulang gitu ya. Jadi misalkan kita punya 9, angka 9. Kita punya angka 9, kita bagi dengan 3 gitu ya. Nah, maksudnya dengan pengurangan berulang itu gimana? Ya berarti 9 dikurangi 3 sampai dia menghasilkan 0 teman-teman ya. Ini kan 6 nih. 9 kurang 3 kan 6. Terus dikurangi 3 lagi. Karena kan tadi dibagi 3 kan. Makanya tadi aku bilang sebagai pengurangan berulang gitu ya. Ini 3 dikurangi 3 lagi gitu ya. Nah, sampai menghasilkan 0. Hasilnya yang mana? Hasilnya hitung saja teman-teman. 3 maksudnya operasi yang telah dilakukan. Ini kan operasi pertama, operasi kedua, operasi ketiga. Nah, berarti jawabannya adalah 3 teman-teman ya. 9 bagi 3 itu adalah 3. Gitu. Tapi ini berlaku untuk si pembilangnya itu kalau dibagi dengan penyebutnya
dia habis dibagi teman-teman. Jadi pada saat teman-teman pakai kalkulator misalkan, kalau misalkan ini dibagi ini tidak menghasilkan koma, berarti dia itu habis dibagi gitu ya. Itu sederhananya. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasannya gitu ya. Lanjutannya gitu ya. Nah, jadi secara umum kalau misalkan kita punya tiga bilangan bulat, teman-teman ya, ada A, ada B, ada C gitu ya. Maka si A ini kita bisa tentukan dari C dibagi B gitu ya. Atau sederhananya mungkin kita belum membahas tentang aljabar teman-teman. Tapi mungkin kita akan sedikit spoiler gitu ya untuk memudahkan kita dalam mempelajari aljabar nantinya gitu ya. Oke, secara sederhana ya, asalkan B-nya tidak 0. Kalau misalkan kita ingin menentukan nilai A, berarti kita buat nilai A sendiri di ruasnya. Oke, sendiri maksudnya di ruasnya adalah teman-teman coba untuk, ini kan si A sama B-nya gabung nih di satu sisi, yaitu di sisi kiri sama dengan, ini kan sama dengan, ini sisi kirinya, ini sisi kanannya. Oke, nah kita pengen menemukan nilai A, berarti kita akan buat yang sisi kiri ini dia sendirian, yaitu nilai A sendiri gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Ya kita tinggal menghilangkan yang B. Cara menghilangkan yang B secara sederhana, kalau misalkan ini berupa perkalian, kalau kita pindah ruaskan ke kanan, berarti akan menjadi pembagian, teman-teman ya. Ya, secara sederhana gitu ya. Mungkin lebih formalnya nggak mungkin seperti ini gitu ya, tapi mungkin ini untuk memudahkan pembahasan gitu ya. Sama halnya seperti ini. Kalau kita ingin menentukan nilai B, berarti kita buat B-nya itu sendirian di ruasnya gitu ya. Maka kita tinggal menghilangkan A-nya. Gimana caranya? Ya, berarti karena ini tandanya perkalian, kita tinggal bagikan aja ke sini gitu ya. Dari kali menjadi bagi pindah ruas. Nih kan jadinya kayak gini. Saya dibagi A. Oke. Nah, berarti gini. Misalkan kita punya 16 kali 2 gitu ya. Kan sama dengan 32 nih. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan kita punya A, A-nya itu adalah sesuatu bilangan yang kita nggak tahu berapa gitu ya. Kita nggak tahu angka yang di dalamnya berapa. Tapi kalau misalkan kita kalikan dengan 2, dia hasilnya 32. Teman-teman mungkin bisa nebak bilangan apa yang kalau misalkan dikalikan itu menghasilkan 32. Kemungkinan 16. Oke, benar. Cuman itu kan tebak-tebakan ya. Jadi maksudnya terlalu lama untuk mendapatkan hasilnya gitu ya. Caranya adalah dengan menggunakan ini teman-teman ya, yang tulisan yang di sini gitu ya. Kalau kita ingin menentukan nilai A, berarti kita coba untuk membuat nilai A-nya itu sendirian di ruasnya gitu ya. Nah, di sini karena di sini A sama 2-nya gabung, berarti kita akan menghilangkan bagian 2-nya. Caranya gimana? Ya karena di sini 2-nya itu ada tanda perkalian, berarti kita tinggal bagikan ke kanan. Jadi kita punya A sama dengan 32, ini kali jadi bagi ya. Jadi bagi 2 sama dengan 16. Nah, ini nggak perlu nebak-nebak teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan seperti janji aku kemarin gitu ya. Aku bakal ngebahas tentang prioritas operasi gitu ya, urutan operasi. Jadi kalau misalkan teman-teman punya sebuah operasi ini, campuran, ada penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan. Nah, mana sih yang harus diutamakan gitu ya? Nah, di sini di penjelasan ini yang harus diutamakan adalah bagian yang perkalian dan pembagian. Kalau misalkan di operasi itu ada perkalian atau pembagian, dahulukan itu teman-teman. Jadi kalau misalkan ada campuran, perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan, dahulukan antara perkalian atau pembagian dulu ya. Oke. Misalkan kita punya contoh kayak ini. 2 dikali 5 ditambah 3.
kita jangan langsung 5 tambah 3. Karena di sini ada tanda kali, berarti kali yang harus didahulukan gitu ya. Nah, ini berarti 2 dikali 5, 10. Terus dijumlahkan dengan 3, berarti 13. Oke. Selanjutnya, ada 2 ditambah 6 dibagi 3. Karena tadi kali dan bagi yang harus didahulukan sebelum penjumlahan dan pengurangan, maka kita akan mendahulukan yang pembagian. 6 dibagi 3 ya 2 gitu ya. Terus 2 nanti ditambahkan dengan 2 yang ini ya. Oke, hasilnya 4. Nah, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana dengan ini? Ada perkalian dan pembagian. Keduanya sama-sama kuat, teman-teman ya. Jadi yang mana yang didahulukan? Kalau kondisinya bergabung seperti ini, teman-teman bebas mau yang mana dulu. Mau yang pembagian dulu, 5 bagi 2, terus dikalikan dengan 2, atau mau yang kali dulu, dibagikan dengan 2, gitu ya. Gimana kondisi gampangnya teman-teman ngerjain gitu ya. Yang di sini aku ngerjainnya dari perkalian dulu. Jadi 2 kali 5 itu 10, dibagi dengan 2, itu 5. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan kasus ini teman-teman? Di sini ada perkalian. Tapi kita ingat kalau penjumlahan itu harus didahulukan. Yang dalam kurung itu harus didahulukan gitu ya. Kalau emang dia tandanya di sininya perkalian gitu. Pertanyaannya, apakah pembagian dulu atau perkalian dulu? Oke. Sekarang gini, teman-teman. Mungkin kita akan membuat suatu aturan gitu ya. Jadi kalau misalkan kejadiannya seperti ini, maka ada perkalian, ada pembagian, kita dahulukan yang paling kiri. Oke, kita punya aturan. Kalau ada perkalian dan pembagian dalam satu operasi, maka kita akan prioritaskan yang paling kiri gitu ya. Kita akan dahulukan yang paling kiri. Berarti kita akan membagikan dulu teman-teman ya. 25 dengan 5. Jawabannya 5. Terus nanti yang ini jumlahin ya. 2 tambah 3, 5. Nanti dikaliin. 5 kali 5, 25. Gitu. Nah, mungkin itu teman-teman untuk penjelasan kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silahkan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.